Theo hiệp nữa cho chắc nha. Terkadang kehidupanmu yang kau sebut membosankan itu adalah sebuah surga. Apalagi manakala kematian sudah di kerongkongan. Satu hal yang kalian sesalkan hanyalah kurang bersyukur. Berkisah tentang sekumpulan muda-mudi yang dilanda kebosanan dan piknik ke sebuah hutan. Namun hutan yang mereka tuju adalah hutan terlarang. Entah apa bahaya yang akan mereka alami. Simak sampai habis. Lalu tanpa kebanyakan spoiler di awal, seruput dulu kopi kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan narasi dari anak muda yang bernama Pono. Katanya dalam hidup ini semua orang sedang berlari, lari mengejar mimpi, lari dari tanggung jawab. Tapi Pono berbeda karena Pono lari sebagai buron. Mình là đang chạy trốn truy nã. Là gì? Miễn còn chạy được, ngày còn dài, đời còn đẹp. Sesampainya di sebuah gubuk di tengah hutan, Pono ditelepon rekan kerjanya yang telah menyiapkan hasil buruan untuk dijual. Namun dia mengingatkan Pono, di hutan ada banyak jebakan baru. Satu pesan darinya adalah jangan mati dulu. Pono lantas dikagetkan dengan suara raungan hewan buas yang ternyata hewan itu sudah memakan asu miliknya. Lalu dengan pedenya dia berjaga-jaga hanya bersenjatakan pisau. Alhasil Pono berakhir mati konyol. Beralih ke rombongan anak muda yang sedang naik mobil van melewati sebuah hutan. Dan mari saya perkenalkan mereka satu persatu. Ada si Nano, Hoang, Haha, Son, Meme, Mimin, dan Teng. Entah untuk tujuan apa, yang jelas mereka nampak happy. Sesampainya di pertigaan, mereka memutuskan untuk buang air sebentar. Lalu setelah selesai, mereka memutuskan melewati jalur terlarang yang entah ada makhluk apa di sana. Yang jelas itu sebuah tantangan. Beralih ke sosok Pono yang sudah ditemukan, dia akan dikuburkan. Namun Pono tiba-tiba terbangun. Tapi karena ini di tengah hutan, mereka memutuskan menguburnya walaupun Pono masih hidup. Scene beralih ke rombongan muda-mudi yang sudah menemukan spot bagus untuk berkemah. Mereka mendirikan sebuah tenda. Lalu saat Mimin sedang mengeringkan hasil fotonya, dia didatangi oleh sang mantan yang membuatnya mendadak bad mood. Sementara itu, Hoang memeluk Haha dari belakang, di mana dia teringat di masa lalu saat adu mekanik dengan Haha di semak-semak. Dan kali ini Hoang sudah mendirikan tenda untuk adu mekanik lagi. Em nghĩ sao nếu con gái mình tên là Salad? Hoang melanjutkan bahwa dia ingin memiliki anak dari sosok Haha. Kelak anaknya dinamakan Salad. Namun Haha yang merasa belum siap dengan semua itu. Bahkan dia sudah KB tanpa Hoang tahu. Miễn cưỡng không có hạnh phúc nha bé. Ủa đặt tên con là Tú được chưa? Sambil menunggu indahnya matahari terbenam, Tang bercerita bahwa ibunya sedang sakit. Lalu terungkap fakta bahwa alasan Mimin putus dari Tang adalah karena sudah muak 10 tahun pacaran tanpa dilamar. Selesai nongkrong di tepi tebing, Son mendadak seperti kaum lagi bete, di mana Tang mencium Son di kening. Namun sialnya, adegan kuculuk itu juga disaksikan oleh sosok Hoang. Singkat waktu, petang pun tiba. Mereka memulai pesta dengan meminum ciu. Kebetulan Meme sedang berulang tahun. Namun setelah semua harapan atau doa disebutkan, yang terjadi adalah Nói gì đi bạn?
Mereka yang mulai mabuk dan menikmati suasana, Huang justru birahi dan ingin adu mekanik. Tapi setelah selesai, nampak sosok makhluk hitam menyeramkan yang melintasi tenda. Makin menarik, di mana sedang asik-asiknya nongkrong, mereka dikejutkan dengan Huang yang diseruduk sosok menyeramkan di balik tenda, dan mereka mencoba bersembunyi karena Huang mengalami luka parah. Dalam keadaan mencekam, kunci mobil entah ada di mana, ponsel juga tertinggal. Lalu hal yang bisa mereka lakukan adalah mengobati luka Huang. Son yang mencoba menghidupkan mobil dengan menyambung kabel secara acak. Namun tiba-tiba mobil van itu diseruduk oleh makhluk dengan cakar yang sangat besar. Mimin memberanikan diri keluar mobil mengambil HP dan kunci. Namun dia harus kecewa karena HP telah terbakar. Tapi ketika Mimin sudah menemukan satu HP yang menyala, yang terjadi adalah tank yang gagal memasuki mobil justru bersembunyi di bawah kolong. Lalu terdengar suara teriakan, dan ketika suara itu menghilang, yang terlihat adalah seekor beruang ganas. Beruntung sekali tank masih selamat, sementara Mimin justru terluka, dan ternyata HP yang ditemukan Mimin sudah mati. Alhasil mereka kembali memutuskan bersembunyi di dalam mobil. Untuk mencari bantuan, Son mencoba mencari bantuan melewati tebing curam dengan tali yang dibuat dari pakaian mereka. Namun kondisi makin kacau manakala si beruang kembali menyerang mereka. Ya, tali itu tiba-tiba terputus. Alhasil Son jatuh ke dasar tebing. Kini mereka dibayangi penyesalan karena Son telah tiada. Luka Huang juga semakin parah, sementara belum ada solusi terbaik untuk keluar dengan selamat. Tank yang menyadari ada HP di tangan Huang lantas memakai HP itu. Lalu Tank mencoba memanjat pohon, dan pada saat Tank menelpon 911, yang terjadi adalah ya, tank yang sudah tertangkap basah oleh si beruang sudah sangat pasrah. Kini tank dibayang-bayangi kematian dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di sisi lain, pihak tanggap darurat telah mendapatkan informasi tentang situasi yang dialami oleh mereka. Namun butuh waktu 2 jam untuk sampai ke lokasi. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak tahu bahwa pihak tanggap darurat akan OTW. Em pin để làm gì anh? Mereka mencoba menerbangkan sebuah drone untuk mencari pertolongan. Namun yang mereka justru lihat adalah anak beruang yang kena perangkap. Lalu muncul seorang pria, sebut saja bernama Jono. Jono yang sedang mencari induk beruang mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tapi di belakangnya sudah ada seekor beruang ganas. Namun karena beruang itu melihat alat suntik penidur, beruang itu sangat murka. Lalu beruang itu mengoyak Jono. Dalam sebuah mobil, mereka menyimpulkan bahwa induk beruang itu ingin anaknya kembali. Namun cara apa yang harus mereka pakai? Karena seekor beruang punya naluri untuk membunuh.
Nano, Meme, dan Mimin akan menyelamatkan anak beruang itu. Sementara Haha akan berjaga di dalam mobil. Mereka berencana mengalihkan si induk dan menyelamatkan anak beruang itu. Nano dan Meme berpelukan untuk saling menguatkan. Dan setelah itu Nano memainkan musik keras untuk memancing si beruang. Lalu ketika beruang itu mengaum, yang terjadi adalah dalam keadaan ketakutan, Mimin yang mengalihkan si beruang. Namun ketika beruang itu mendekati Mimin, giliran si Nano yang mengambil alih. Sementara Meme akan menyelamatkan si beruang kecil. Mei yang gagal karena hadangan monyet mencoba menyelamatkan diri, namun tidak ada batu atau apapun. Mei justru terjatuh, tapi dia justru menemukan kunci mobil. Tapi setelah itu ya, kunci yang seharusnya didapatkan justru dibawa oleh si monyet. Kini tugas mereka semakin rumit. Selain menyelamatkan si anak beruang, mereka harus mengambil kunci itu. Haha yang melihat Meme dalam bahaya mencoba menghadang si beruang demi menyelamatkan Meme. Alhasil sebuah bogeman serta cakaran maut dari si beruang tentu sangat cukup untuk membuatnya tewas mengenaskan. Meme justru berteriak dan menangis melihat pengorbanan Haha. Namun Meme masih beruntung karena bersembunyi di dalam mobil. Melihat kekasihnya dalam bahaya, Nano mencoba mengalihkan perhatian si beruang. Dan ternyata Meme hampir saja jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, Mimin yang sudah berhasil mendapatkan kunci mobil, dia melihat si beruang itu. Lalu pada saat dia bersembunyi, dia juga menemukan si Tang. Dan setelah itu yang terjadi adalah dan ternyata Tang masih hidup. Namun di luar tenda, beruang ganas sudah menunggu dan akan mencapik-capik mereka. Di sisi lain, tidak hanya pihak kepolisian, pihak keamanan hutan juga membawa ambulan. Karena pada saat si Teng menelpon, dia menyebut bahwa mereka diserang beruang ganas. Beralih ke sosok Nano yang terkena sebuah ranjau penjepit tajam. Lalu di tengah rasa sakit yang teramat sangat, dia bertemu sosok Lono. Namun bukannya menolong, Lono justru menekan ranjau itu sampai-sampai kaki Nano patah. Sampai pada akhirnya Mimin, Meme, dan sosok Teng telah berkumpul. Lalu Teng mencoba menyalakan mobil itu. Namun sialnya, suara mobil memancing beruang kembali datang. Dan karena mobil di tepi jurang, yang terjadi adalah walaupun mobil telah menyala, mereka kebingungan menemukan jalan keluar. Bahkan nyaris saja menabrak si Jono. Kini tidak hanya mobilnya yang terguling, bahan bakar juga telah bocor. Alhasil tak lama lagi mobil akan meledak. Mereka masih selamat, namun beruang itu kembali menyerang. Bahkan Teng melihat jasad Huang dicapik-capik di depan mata. Sementara Meme akan mencoba kembali menyelamatkan beruang kecil. Kembali ke duo yang masih bertahan. Setelah mereka adu jigong, mereka mengambil sebatang ranting dan mengajak beruang ganas itu untuk bermain Smackdown.
Namun beruang itu mendadak berubah lembut manakala melihat anak yang dia cintai telah kembali dalam keadaan sehat. Dan setelah induk beruang itu melihat si Meme, anak beruang itu seolah mengatakan terima kasih. Giỏi mà. Tapi tiba-tiba di tengah situasi yang mulai melegakan, Lono muncul menembak induk beruang itu. Lalu dia melihat si Jono yang sedang sakaratul maut. Lalu karena pedihnya rasa sakit yang Jono alami, dia meminta Lono untuk mengakhiri semua ini. Lalu pada akhirnya belum selesai sampai di situ, Meme yang melihat jam yang dipakai Lono adalah milik Nano mendadak murka karena Nano katanya telah dikubur. Bahkan Meme terkena bogeman. Lalu pertarungan tidak terhindarkan lagi. Sepertinya si Mimin telah piknik ke alam baka. Tank yang murka mencoba melawan, namun karena luka yang dialaminya cukup fatal, dia justru tertembak. Kini Lono yang mulai birahi justru akan memperkaos si Meme. Lalu tiba-tiba induk beruang masih tahu diri. Dia mencoba menyelamatkan Meme sebagai balas budi. Namun karena luka tembakan yang dia alami berkali-kali membuatnya sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Beruntung sekali setelah pertolongan pertama yang tank berikan, Mimin belumlah mati. Lalu beruang kecil yang melihat mamanya telah tiada kini menjadi yatim piatu dan harus terus bertahan hidup di dalam hutan. Dan pada akhirnya seperti film-film India, polisi datangnya belakangan setelah begitu banyaknya tragedi dan pertumpahan cairan merah. Kini mereka sadar bahwa hidup mereka sebelumnya yang membosankan itu masih bisa disebut surga. Gimana alur cerita film ini guys? Rombongan muda-mudi yang sekedar ingin melepas penat, ingin berbahagia dengan piknik ke sebuah hutan, justru berujung pahit, yaitu penyesalan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan piknik ke sebuah hutan, mending piknik ke rumah tetangga. Selain mempererat silaturahmi, juga ada bonusnya, misalnya makan siang gratis. Saya Awan dan jajaran para editor yang beranggotakan saya seorang pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya guys.